Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, Mas. Untuk yang pertama, ini tujuan dari aksi hari ini dan juga tujuan besar dari Jokpro 2024 itu apa ya, Mas? Ya, yang pertama Jokpro 2024 hari ini menetapkan hari Sabtu sebagai Jokpro Day. Ya, setiap hari Sabtu itu adalah Jokpro Day, di mana kami meminta kepada seluruh simpatisan Jokpro di seluruh Indonesia untuk menggunakan kaos secara bersamaan di hari Sabtu. Untuk meramaikan kegiatan tersebut, kami menyelenggarakan aksi mendukung Jokowi 3 periode sekaligus menolak penundaan pemilu 2024. Aksi ini akan dilakukan di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia setiap hari Sabtunya, ya, di mana kami dengan tegas menolak penundaan pemilu. Karena kami memandang Jokowi 3 periode atau perpanjangan periodisasi jabatan presiden itu tetap harus dilakukan melalui pemilu. Karena tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang diberikan kewenangan untuk menunda pemilu. Sehingga jalan satu-satunya adalah pemilu 2024. Dan Jokpro sendiri memasangkan Jokowi dan Prabowo untuk mencegah polarisasi ekstrim. Karena kami memandang Indonesia saat ini sudah terbelah. Indonesia bagian timur kuat dengan Pak Jokowi, Indonesia bagian barat kuat dengan Pak Prabowo. Di tengah-tengah sudah ada jalur Gaza. Sehingga untuk mencegah polarisasi ekstrim itu Jokowi harus dipasangkan dengan Prabowo di 2024. Demikian. Tapi Mas, kalau misalnya kita membicarakan tentang pemilu tahun 2024, ini pasti tidak lepas dari survei yang dilakukan oleh LSI belum lama ini, yang mana mereka mengatakan bahwa mayoritas masyarakat ini menolak adanya perpanjangan jabatan presiden, dan kabarnya Presiden Joko Widodo juga sempat menolak, Mas. Lalu bagaimana Jokpro menanggapi hal tersebut? Yang pertama, kita harus bedakan dulu dengan penundaan pemilu dengan Jokowi 3 periode. Itu dua hal yang berbeda, ibaratkan air dan minyak. Sejauh yang saya pelajari, sejauh yang saya baca, survei LSI itu menyampaikan masyarakat tidak setuju dengan penundaan pemilu. Bukan perpanjangan masa jabatan presiden melalui pemilu. Ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau terkait mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu, sama dengan Jokpro. Kami juga menolak penundaan pemilu. Tetapi berdasarkan survei dari SMRC, 40% masyarakat Indonesia setuju Jokowi 3 periode. Ibaratkan kalau pemilih di Republik ini ada 200 juta, 40% dari 200 juta itu adalah sekitar 90 juta. Sekitar 90 juta pemilih masyarakat Indonesia setuju Jokowi 3 periode. Itu survei bulan Desember tahun 2021. Kita belum tahu survei di bulan Maret 2022. Saya hakul yakin angkanya sudah lebih dari 50% masyarakat setuju Jokowi 3 periode. Ini dua hal yang berbeda, begitu. Karena sekali lagi, Jokpro memandang bahwa legitimasi Pak Jokowi itu sudah selesai di Oktober tahun 2024. Lewat satu hari saja mandatnya Pak Jokowi sudah selesai. Mandatnya sudah hilang, ibaratkan saldonya sudah nol. Siapa yang berhak mengisi saldo itu? Rakyat yang berhak mengisi saldo itu. Sehingga wajar jika survei LSI menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu, begitu. Berarti kata kuncinya adalah 3 periode ya, Mas. Akan tetapi kan kalau misalnya kita membicarakan tentang 3 periode untuk jabatan presiden, ini menentang konstitusi ya, Mas. Lalu apa kira-kiranya yang akan dilakukan oleh Jokpro ke depannya agar tujuan Jokpro ini bisa tercapai? Ya, 3 periode itu tidak menentang konstitusi, ya. Konstitusi memang saat ini masih mengatur 2 periode. Tetapi pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur dengan jelas, dengan rinci, bahkan ada hitung-hitungannya. Amandemen itu bisa dilakukan, begitu. Jangankan Undang-Undang Dasar kita itu sudah melakukan amandemen 4 kali. Sehingga untuk melakukan amandemen untuk yang kelima kali itu bukan hal yang sulit, begitu. Jangankan konstitusi di amandemen, ya. Konstitusi kita aja pernah berubah, Mbak. Kita pernah mengalami konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kita pernah mengalami konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 50. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dan akhirnya setelah amandemen 4 kali. Jadi konstitusi pun pernah berubah. Untuk melakukan amandemen itu bukan hal yang salah, begitu. Dan kalau dikatakan Jokowi 3 periode ini menentang konstitusi, tidak kok. Kami selalu suarakan Jokowi 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto itu baru bisa terwujud kalau amandemen konstitusi terjadi. Ada kalonya, itu jangan diputus di situ. Kalau konstitusi amandemen dilakukan, baru Jokowi 3 periode bisa terwujud. Jadi tidak ada satupun pasal aturan hukum yang kita langgar. Apalagi konstitusi kita tendang, tidak ada, begitu. Berarti kedepannya Jokpro akan mendukung adanya amandemen ya, Mas? Ya. Jadi dalam waktu dekat, Jokpro akan memenuhi 34 provinsi. Saat ini sudah ada 32 provinsi. Tinggal Bali dan Gorontalo yang belum deklarasi. Once nanti ketika sudah deklarasi di 34 provinsi, kita akan melakukan deklarasi nasional. Harapannya dilakukan akhir bulan ini, akhir bulan Maret, kami akan melakukan deklarasi nasional dan keesokan harinya kami akan
serentak boyongan ke MPR, ke Senayan untuk menyuarakan aspirasi ini langsung kepada pimpinan MPR. Sehingga harapannya MPR bisa mengolah aspirasi ini dan amandemen dilakukan, begitu. Oke, Mas Timothy, terima kasih atas waktunya ya, Mas. Oke, baik. Ya, itu dia tadi Julita dan juga pemirsa wawancara kami dengan pihak Jokpro 2024 yang mana memang komunitas Jokpro ini sebenarnya menginginkan Presiden Joko Widodo dapat dipilih kembali pada tahun 2024 dan juga komunitas ini sangat optimistis tujuan tersebut dapat tercapai. Julita. Baik, Cinta, terima kasih untuk laporannya dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Tommy Pribadi dari Tebet, Jakarta Selatan.